Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa lagi dalam konten yang membahas tentang filsafat Sunda. Sekarang filsafat Sunda yang ke-18 tentang sistem hukum dalam sistem ketatanegaraan menurut pemikiran tradisi Sunda klasik. Konsep hukum dalam sistem ketatanegaraan Sunda klasik ini sebenarnya akan ditempatkan di urutan ke-18 berdasarkan sistematisasi pembahasan. Tetapi penyajiannya disajikan pada urutan kelima. Jadi sengaja dibuat loncat-loncat. Hal ini biar penyajian tema-tema tentang filsafat Sunda ini di samping tidak terlalu monoton, juga untuk menunjukkan tentang dinamisasi dan juga begitu variatifnya pemikiran-pemikiran tradisi Sunda dalam menghadapi perkembangan dan perubahan zaman, dan bisa menjadi alternatif pemikiran di negeri ini yang lebih komprehensif, karena di samping pemikirannya rasional yang bisa dikaji berdasarkan ilmu pengetahuan, juga mencerahkan dan berkonsep masa depan, di samping lebih orsinil dan juga menyejarah. Jadi hanya perlu pengembangan dari pemikiran-pemikiran Sunda ini agar menjadi pemikiran yang lebih dominan atau bisa menjadi mainstream pemikiran di negeri ini. Seperti konten-konten sebelumnya, jadi filsafat Sunda ini sangat terbuka sekali untuk umum, yang berarti hal ini bukan hanya milik masyarakat Sunda saja, tetapi bisa dikonsep secara umum menyangkut ketatanegaraan, karena doktrinnya oleh nenek moyang Sunda itu sudah dibuat sangat universal, menyangkut sistem kenegaraan yang bermartabat. Sangat menarik sebenarnya jika membahas tentang sistem kenegaraan klasik dalam pemikiran masyarakat Sunda yang dikembangkan oleh nenek moyangnya, di mana ada suatu konsep pentingnya hukum ditegakkan dalam sistem ketatanegaraan, karena efek horizontalnya akan menunjang ke negara. Jadi negara itu akan aman, setelah aman maka perekonomian akan jalan, dan segala sistem yang berlaku akan jalan sebagaimana mestinya karena hukum ditegakkan. Mengapa sistem hukum harus ditegakkan? Dalam pemikiran tradisi Sunda ada suatu ungkapan, kudu nyang hulu ka hukum nangujar ka nagara, atau ungkapan ini sering juga diungkapkan seperti ini, nyang hulu ka hukum nunjang ka negara. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, jika hukum ditegakkan maka akan menunjang ke negara. Nyang hulu dalam bahasa Sunda itu berasal dari kata hulu yang artinya kepala. Jadi kata nyang hulu berarti menghadap ke hulu, karena ada di kepala, yang berarti hukum itu harus ditegakkan. Jadi harus ditegakkan secara vertikal. Nangujar atau nyang hujar itu adalah posisi duduk tetapi kaki terlentang ke depan, atau mungkin dalam bahasa Indonesia sama dengan kata selonjor. Jadi seolah-olah mendatar atau horizontal. Jadi jika hukum itu ditegakkan arahnya ke atas, berarti vertikal, maka akan berefek horizontal ke negara atau menunjang ke negara. Karena itu dalam masyarakat Sunda, peribahasa ini sering dikatakan yang hulu ka hukum nunjang ka negara, karena efek dari yang hulu ka hukum tersebut akan menunjang kepada negara. Jadi intinya, ketika hukum itu ditegakkan dalam suatu sistem kenegaraan, maka akan menunjang ke negara atau menunjang ke negara. Jadi negara itu akan aman dan mempunyai kepastian hukum. Karena itu perekonomian akan jalan sebagaimana mestinya, dan investasi juga akan berdatangan, sehingga masyarakatnya akan menjadi makmur dan sejahtera. Jadi jika melihat konsep-konsep yang dikembangkan oleh
nenek moyang orang Sunda sungguh sangat mengagumkan, tetapi jarang sekali yang mengungkapkannya, sehingga masyarakat Sunda sendiri banyak yang tidak mengetahuinya. Jadi konsep-konsep yang bagus pun seolah tidak guna dan jarang orang yang memperdulikannya. Tidak seperti masyarakat lain. Coba Pak Prabowo, kalau dalam pidatonya itu sering berbicara mikul dhuwur mendem jero. Coba itu kata-katanya Pak Prabowo itu setiap pidato sering diungkapkan. Pemimpin-pemimpin Sunda kan jarang yang seperti itu. Atau mungkin juga ya seperti dikatakan di video-video sebelumnya, ada kemungkinan para pemimpin Sunda itu banyak yang tidak mengetahui doktrin-doktrin atau kata-kata mutiara atau pepatah, atau mungkin ketidakpedulian terhadap tradisinya, atau juga mungkin karena menerima doktrin-doktrin yang salah tentang tradisinya dari penggiat-penggiat Sunda sebelumnya. Kita kembali ke konsep hukum dalam pemikiran tradisi Sunda. Yang menarik dari pemikiran tentang penegakan hukum dalam ketatanegaraan menurut pemikiran tradisi Sunda adalah bahwa hubungan antara hukum dengan kesejahteraan di negara atau keamanan di negara itu seperti garis tegak lurus terhadap bidang horizontal. Karena yang hulu itu berarti tegak ke atas, berarti berbentuk vertikal, sedang nangujar itu kakinya kan ke depan, berarti kan horizontal. Jadi hubungan antara hukum dan kesejahteraan negara itu dalam konsep pemikiran Sunda klasik seperti garis vertikal terhadap bidang horizontal dengan sudut 90 derajat. Jadi kalau vertikalnya itu menceng-menceng ke kiri ke kanan, maka karena sudutnya itu 90 derajat tegak lurus, ya kan negaranya juga akan muncang-menceng. Jadi disinilah pentingnya penegakan hukum menurut pemikiran Sunda klasik, karena akan berefek pada kesejahteraan masyarakatnya. Konsep penegakan hukum dalam tradisi Sunda klasik ini baru merupakan basic atau dasar pemikiran. Jadi perlu dikembangkan hal-hal atau teori tentang hukum ini agar menjadi inspirasi bagi masyarakat negeri ini, terutama untuk alternatif atau reformasi pemikiran hukum di Indonesia. Output hukum itu sendiri sangat ditentukan oleh pembuat peraturan atau perundang-undangan dan juga pelaksananya harus konsisten dalam menjalankannya. Jadi yang membuat undang-undang atau legislatif itu sebenarnya sangat menentukan, karena di sanalah peraturan atau perundang-undangan dihasilkan. Jadi kalau memilih legislatif itu ya harus lebih pandai daripada pemerintah, karena yang membuat aturan bukan orang yang cari kerja, baru sekolah langsung jadi anggota DPR. Atau hanya bermodalkan menjadi terkenal menjadi anggota DPR, karena menyangkut produk dari undang-undang atau peraturan yang dibuatnya. Dan yang kedua adalah yang melaksanakannya, yaitu pemerintah atau Sang Prabu. Dalam tradisi Sunda sebenarnya Sang Prabu itu bertugasnya ngagurat batu, memegang teguh peraturan yang dibuat oleh Sang Rama. Jadi dia adalah orang yang melaksanakan dengan teguh peraturan-peraturan yang dibuat oleh Sang Rama. Jadi pemerintah itu hanya fokus melaksanakan aturan-aturan yang dibuat oleh Sang Rama. Dan jika ada perselisihan hukum yang merupakan tugas dari badan yudikatif dalam konsep trias politika tradisi Sunda yang disebut dengan Tritangtu Dibuana, merupakan wewenang dari Sang Resi yang dikatakan sebagai Nungagurat Cai, artinya yang menenangkan, yang membuat keadilan. Sang Resi sendiri sebenarnya, jika kita merunut kepada definisi bahwa Sang Resi itu identik dengan tokoh agama, hal ini sebenarnya sama dengan dalam peradaban Islam klasik.
yang disebut dengan qadhi atau hakim atau qadhi al-qudat, yaitu hakim-hakim pengadilan yang waktu itu merupakan dominasi kaum agama, karena dapat membuat suatu keadilan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam tradisi Sunda banyak sekali kata-kata mutiara yang berkaitan dengan penyelesaian tentang masalah hukum, karena hal ini sangat krusial. Misalnya dalam mengatasi hukum atau permasalahan dalam tradisi Sunda ada ungkapan Saina herang laukna benang, yang artinya suatu permasalahan hukum dapat diselesaikan dengan rapih tanpa ada masalah di belakangnya atau sukses tanpa ekses. Jadi dalam tradisi Sunda, jika ada suatu permasalahan hukum, maka bagaimana suatu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan jernih dan rapih. Caina herang laukna benang. Jadi permasalahan hukum itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa ekses di belakangnya. Karena itu dalam tradisi Sunda, dalam memutuskan suatu perkara hukum itu harus penuh dengan pertimbangan. Dalam tradisi Sunda ada ungkapan bobot pangayom timbang taraju, bahwa permasalahan yang akan kita selesaikan kita harus mempertimbangkan secara objektif suatu permasalahan. Jadi jangan subjektif, apalagi asal Bapak senang atau ABS. Karena itu suatu perkara hukum itu harus ditangani dengan adil. Adil sendiri merupakan asal kata dari bahasa Arab yang arti awalnya menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Dalam tradisi Sunda, kata adil di sini atau keadilan di sini setara dengan ungkapan tong cuat kanu hideng ponteng kanu koneng. Meskipun tidak sama persis dengan kata adil, tetapi dari ungkapan tong cuat kanu hideng ponteng kanu koneng ini mengindikasikan bahwa masyarakat Sunda itu harus tidak memihak atau condong ke salah satu pihak jika ada permasalahan, tetapi harus memutuskan perkara secara adil. Jadi dalam memutuskan perkara hukum dalam tradisi Sunda, di samping harus penuh pertimbangan atau dalam istilah bobot pangayom timbang taraju, juga harus dengan suatu sikap yang adil dalam ungkapan tong cuet kanu hideng tong ponteng kanu koneng. Jadi tidak boleh memihak kepada salah satu pihak, tetapi harus memutuskan dengan adil. Hal ini agar permasalahan dapat menetapkan hukum secara adil dengan ekses yang paling kecil. Hal ini diungkapkan dalam suatu istilah Caina herang laukna benang. Jadi tujuan hukum itu bisa dicapai dengan rapih tanpa meninggalkan masalah atau ekses di belakangnya, atau bisa dikatakan dengan kata sukses tanpa ekses. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.